Pointer saya akan banyak di sini aja ya. Soalnya kayaknya pesertanya juga masih dalam jangkauan lapang pandang saya, gitu ya. Dek, hari ini sesi kedua kita akan bahas mengenai gametogenesis dan embriologi, gitu ya. Kita udah belajar tidak hanya di mini lecture, di lab, tapi juga ada di tutor. Iya. Gitu. Gametogenesis itu ada berapa macam? Dua, yaitu spermatogenesis sama oogenesis. Kita bahas spermatogenesis dulu ya, Dek ya. Spermatogenesis terjadi di mana peristiwanya? Tubulus seminiferus. Untuk peristiwa apanya? Pembelahannya, mitosisnya, meosisnya. Kalau untuk maturasinya terjadi di epididymis, gitu ya. Spermiogenesis melibatkan tahapan apa aja? Satu, pembentukan akrosom. Terus selain di kepala, selain terbentuk akrosom, apa lagi yang terjadi? Intinya menebal atau kondensasi. Udah gitu terbentuk apa? Leher. Terus ekor. Di beberapa buku kepala dan leher itu ada segmen tertentu disebut midpiece atau bagian tengah. Jadi tergantung sumber referensi yang kalian pakai. Midpiece disebutkan struktur yang menghubungkan antara kepala sama leher. Tapi di beberapa buku yang lain digabung gitu. Leher itu ya termasuk midpiece-nya dan real lehernya gitu ya. Di leher banyak apa nih? Mitokondria. Fungsinya untuk ngasih energi supaya yang bergerak apa di ekor? Flagellanya terdiri dari organel mikrotubulus, berarti sitoskeleton, gitu ya. Jadi kalau spermatogenesis, satu spermatogonium akan berkembang menjadi apa hasil akhirnya? Spermatozoa. Berapa banyak? Ya, fungsional semua? Iya, gitu ya. Sekarang kita pindah ke oogenesis. Oogenesis terjadinya di mana? Ovarium, gitu ya. Kemudian hasil akhirnya gimana, Dek? Satu, oosit. Ootit atau oosit? Oosit definitif dan 2 sampai 3 badan gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan. Tadi udah punya spermatozoa, udah punya sel telur. Kalau kemudian di siklus menstruasi ketika sel telur diovulasikan masuk ke tuba falopi gitu ya, nanti bisa terjadi proses sterilisasi. Terutama terjadi di bagian apa sih, Dek, katanya? Ampula tuba falopi. Kenapa di sana? Paling luas, paling lebar gitu ya. Kurang lebih di area sini berarti ya. Kelihatan ya dua-duanya dari layar ya. Ini ovariumnya tadi, tempat oogenesis terjadi. Ketika diovulasikan, lihat nih ada fimbre di ujung dari ovida yang ngambil bantu pergerakan supaya sel telur yang diovulasikan, yang dilontarkan dari ovarium itu ditangkap dan bisa masuk ke sini, gitu ya. Di sini nanti akan ketemu sama sperma. Apa yang terjadi pada sperma ketika masuk ke saluran reproduksi wanita? Langkah pertamanya itu harus ngapain dulu? Kapasitasi. Pada saat terkapasitasi apa yang dilepas? Selubung glikoprotein dan protein-protein yang ada di kepalanya. Supaya apa dia? Pergerakannya lebih cepat, lebih masif, kemudian mau mempersiapkan diri untuk melakukan apa tahap berikutnya? Reaksi akrosoma. Gitu ya. Reaksi akrosoma pertama, syaratnya supaya sperma bisa menembus corona radiata adalah spermanya harus gimana? Terkapasitasi. Kalau mau melewati zona pelusida harus gimana? Akrosomnya nempel ke ZP3. Setelah nempel akrosom ke ZP3, apa yang terjadi? Akrosomnya merilis protein, enzim proteolitik gitu ya, diantaranya apa? Akrosin, hyaluronidase, gitu ya, ada protease lain. Sehingga zona pelusida jadi rusak ya. Kemudian terbentuk celah, bisa masuk spermanya, nempel, sperma pertama nempel menyentuh membran oosit. Apa yang akan dilakukan oositnya, Dek?
reaksi kortikal, gitu ya. Dilepasin apa nih? Granul-granul yang isinya Ca2+. Ca2+nya terus ngapain? Merusak atau mungkin aktivasi ZP3 sehingga bisa ada sperma berikutnya gitu ya. Nah kemudian spermanya dia terutama akan memasukkan ininya ya, nukleusnya, materi genetiknya. Ketika dia masuk dan disebutkan beberapa mitokondria juga ikut masuk, apa yang dilakukan oleh sel telur deh ketika nukleusnya masuk ini? Melanjutkan menyelesaikan meiosis 2. Jadi tadinya berhenti di metafase 2, selesai itu sehingga dihasilkan badan polar kedua atau 2 dan 3 gitu ya kalau ada 3. Sekarang disebut sebagai apa struktur ini deh? Kalau udah gabung zigot. Zigot berapa jumlah selnya? 1. Haploid, diploid? Diploid. Kemudian sudah ditentukan jenis kelaminnya belum? Selanjutnya zigot dia harus mengalami apa deh supaya bisa jadi individu? Refleks menjadi morula. Ini zigot masih dilingkupi zona pelusida enggak? Masih ya, dek. Tadi di sini peristiwa fertilisasinya ya di ambula. Kemudian dia akan bergerak sepanjang tuba falopi menuju uterus. Ini satu zigot, selnya 1, blastomernya, kemudian dia membelah jadi 2. Kalau minimal udah ada yang nyebut 12 atau minimal 16 sel disebut sebagai apa? Morula. Kemudian di morula, sel-selnya dia membentuk celah, blastokel gitu ya. Blastokelnya kemudian terisi cairan blastosol. Kenapa? Karena ada natrium. Jadi gini deh, ketika di morula sel-selnya ada yang mendekat ke satu sama lain jadi lebih flat gitu ya. Dia juga memompa natrium masuk. Ketika natrium masuk kira-kira air gimana? Ikutan masuk dari luar karena di dalam jadi lebih hipertonik gitu ya. Nah, di sini makin keisi airnya, kira-kira yang di dalam sel-selnya makin gimana deh? Makin terdesak ke salah satu sisi. Sepakat ya? Jadi kita akan menemukan 2 populasi sel. Populasi yang luar disebut outer cell mass, populasi dalam disebut inner cell mass. Outer cell mass jadi apa nantinya? Trophoblast. Trophoblast nanti diferensiasi jadi apa? Cytotrophoblast dan Cytotrophoblast. Kalau inner cell mass berkembang menjadi embryoblast. Embryoblast berkembang menjadi epiblast dan dipoblast. Gitu ya. Nah, begitu nyampe ke uterus, langkah berikutnya supaya terjadi kehamilan harus nempel betul blastopistanya. Tapi dia harus melakukan apa dulu deh? Hatching. Dia melepaskan diri dari zona pelusida yang mengungkung gitu ya, supaya trophoblastnya bisa bersentuhan dengan endometrium ibu uterus gitu. Dah. Nah sekarang implantasi itu paling sering terjadinya di mana? Uterusnya bagian mana? Bagian atas, bagian fundus atas superior, permukaan depan, permukaan belakang. Belakang. Rio gitu ya. Langkah-langkahnya nggak akan saya detail bahas lagi, tapi prinsipnya selama minggu kedua, ini kan minggu kedua kan ya. Tadi minggu pertama migrasi zigot sampai ke uterus. Minggu kedua proses ini implantasi. Dimulai dari tadi trophoblast, dia akan berkembang menjadi syncytiotrophoblast invasi gitu ya. Tugasnya syncytiotrophoblast supaya blastopista bisa masuk semuanya ke dalam endometrium ibu. Nah, seiring dengan proses ini berlangsung, di antara syncytiotrophoblast terbentuk lakuna. Bakal jadi apa nantinya? Plasenta. Gitu. Nah, kemudian di dalamnya gitu ya, kita akan lihat terbentuk ini yolk-sac. Yang ini apa nih, Dek? Amnion. Kemudian di antara mereka nanti ada ekstra embryonic mesoderm yang menyela, interupsi. Bakal jadi apa nih? Chorion, gitu ya. Selain chorion, ekstra embryonic mesoderm berkembang menjadi apa? Tali pusar, terus apa lagi? Plasenta, gitu ya. Nanti kita lihat di sini. Kalau gambar ini kebayang nggak sama kalian, Dek? Kebayang. Ini udah embryonic folding atau belum?
Embryonic folding udah terjadi atau belum? Kalau gambar ini dilihatin ke kalian, udah atau belum? Udah. Kenapa? Karena amnionnya sudah mengelilingi semua bagian dari embrio, atau nanti kalau udah lebih dari 8 minggu janin yang berkembang ya dek. Ini yolk sac-nya udah terdesak nih, terhimpit sama amnion. Sepakat nggak? Sepakat. Dek, berarti ini adalah membran amnionnya gitu ya. Isinya sel-sel amniotik menghasilkan cairan amnion yang mengisi ruang ini ya, amniotic cavity gitu. Sepakat? Kalau yang ini apa? Kalau ini connecting stalk. Connecting stalk berkembang dari mana? Originnya. Sebelumnya apa namanya? Extra embryonic. Extra embryonic apa deh? Mesoderm. Berarti kebayang deh, sini itu semuanya tadinya extra embryonic mesoderm ya? Sekarang extra embryonic mesoderm kalau di area sini akan berperan serta menjadi apa nih kira-kira? Placenta, betul. Ini berarti korion ya? Ini korion. Kalau korion yang fili-filinya sedikit disebut dengan korion loose atau korion smooth atau korion leaf. Korion yang banyak fili-filinya nih deh, korion frondosum. Korion frondosum merupakan bagian dari placenta. Jadi kalau bayi nyumbangin korion frondosum, ibunya nyumbangin desidua basali. Ini teh vena ya. Ini arteri yang ada di endometrium ibu. Nanti deh kalau kita lihat di sini, ini teh extra embryonic mesoderm orange ya. Yang hijau itu apa nih kira-kira menurut kalian? Yang hijau itu apa tuh kira-kira menurut kalian? Cytotrophoblast. Kalau yang hijau muda, Syncytiotrophoblast. Kalau ini nih, yang ini, ruang-ruang yang ini yang terisi darah ibu, intervillus space atau ruang antar fili. Sebelumnya apa berarti? Lakuna. Jadi awalnya kalau masih isinya Syncytiotrophoblast aja disebut lakuna. Tapi kan Syncytiotrophoblastnya kemudian diinfiltrasi sama Cytotrophoblast, diinfiltrasi sama mesoderm extra embryonic. Jadilah fili namanya sekarang ya. Lakuna berubah terminologinya dari yang sebelumnya lakuna sekarang menjadi intervillus space atau ruang antar filus fili gitu ya. Terbayangkah ini? Terbayang deh, saya mau nanya kalau di sini ini kalau titik awal tadi termasuknya implantasi disebut dengan apa? Ada terbentuk struktur apa di sini? Coagulation, gitu ya. Sip. Aman? Kecepatan nggak? Kecepatan. Ada yang perlu diulang sebelum saya lanjut? Atau cukup? Bagian mana yang diulang? Bagian depan atau bagian belakang yang paling sering? Bagian belakang, posterior. Jadi dia di bagian superior, di bagian fundusnya, tapi dinding sebelah belakang yang bukan anterior yang paling seringnya. Ada lagi? Masih keikutin nggak? Yang hijaunya kita kembali ke gambar ini. Nah, dek, kalau gambar ini saya balikin ke sini gitu ya. Ini tahap awal tadi blastokista ya dek. Kemudian ini yang hijau muda jadi Syncytiotrophoblast. Yang hijau Cytotrophoblast. Syncytio mah invaginasi dan invasi gitu ya, merusak. Kemudian di antara ketika udah luas area Syncytionya, di tengah-tengahnya itu mulai terbentuk lakuna gitu ya. Ketika semakin dalam dia invasinya akan ketemu pembuluh darah gitu ya. Pembuluh darah ibunya dirusak sama Syncytiotrophoblast, konsekuensinya darah masuk ke mana? Masuk ke lakuna. Kemudian yang ini di sisi dalam, di antara ini adalah Cytotrophoblast, yang ini awalnya adalah hipoblast ya dek. Tapi hipoblast itu kemudian ada migrasi sel-sel hipoblast ke, kalau kalian bayangin awalnya kan bola itu bola padat. Begitu jadi blastokista, bolanya jadi kedesak ke salah satu sisi gitu ya. Jadi epiblast, hipoblast, kemudian di luarnya ada trophoblast. Itu sepakat ya. Tapi di epiblast itu mulai terbentuk
rongga juga gitu ya, sel-selnya ada yang migrasi ke atas, disebut bakal jadi amnion gitu ya. Ini rongganya rongga amniotik. Berarti bayangin bola kalian sekarang bentuknya adalah 3 dimensinya bola. Di bagian kutub dekat ke arah tertentu ada 2 lapis. Kubah atas, Kubah bawah. ada kubah bawah. Kalau kubah atas berarti dilingkupi sama apa? Amnion. Epiblas. Sepakat kan? Epiblas kubah atas, epiblas. Sel-sel epiblas yang migrasi ke atas membentuk atap atasnya berarti kita sebut sebagai sel-sel amniotik. Yang nanti bertugas menjadi membran anion dan menghasilkan cairan anion. Sekarang bayangin kubah bawah kalian awalnya jauh lebih besar daripada kubah atas, ya. Menjadi apa kubah bawahnya? Hipoblas. Hipoblas sel-selnya. Hipoblasnya migrasi ke bawah. Jadi semua kubah bawah menjadi telapis hipoblas menjadi yolk sel. Sepakat? Sepakat. Ini berarti ya peristiwa ini. Ini berarti setelah hipoblasnya migrasi ke sini melingkupi kubah bawah menjadi yolk. Nah, lihat di antara ini mulai terinterupsi karena ada interaksi antara hipoblas di sini sama sitotrofoblas di sini. Ada sel-sel yang kemudian jadi berubah karakteristiknya. Jadi disebut dengan apa ini? Ekstra embrionik mesoderm. Awalnya dia menginterupsi kubah yang bawah aja deh, sepakat ya? Tapi kemudian dia menginterupsi juga kubah yang atas ke sini ya. Set gitu. Kebayang nggak? Ini hipoblas ada yang migrasi kedua menjadi yolk definitif atau yolk sekunder. Tapi migrasinya cuma setengah dari ukuran sebelumnya. Yang ini kemudian remnan yolk digeser ke ujung yang nggak ada embrionya. Gitu ya? Berarti ini masih apa nih sekarang? Ini apa nih yang merah ini nih? Seginian. Ekstra embryonik mesoderm atau udah jadi korion? Korion, karena ini udah terbentuk korion kapiti. Jadi ini tambah tebal nih, awalnya ekstra embryonik semua di sini. Terus nanti ada terbentuk rongga lagi. Itu yang disebut sebagai rongga korion. Kalau yang di sini ini disebut sebagai apa nih di atas yang biru, di atas epiblas? Atau yang ini bakal jadi apa nanti pada saat perkembangan selanjutnya? Connecting stem atau embrion atau tali pusat gitu ya. Dah kebayang? Aman? Aman ya? Kita lanjutkan sedikit. Ini mau baca aja ya. Yang berikutnya adalah gastrulasi. Karena tadi struktur pendukungnya udah ada semua, yolk udah terbentuk, amnion udah terbentuk, terus apa lagi? Korion udah terbentuk, plasenta yang awal udah terbentuk. Berarti yang ngasih nutrisi sama yang ngasih perlindungan udah ada semua ya. Giliran yang bakal jadi individunya yang harus berkembang, yaitu terutama lapisan apa deh yang bakal jadi individu itu? Epiblas. Pada saat gastrulasi, pada epiblas terbentuk apa? Primitive string atau garis primitif. Dari arah mana? Caudal cranial. Jadi primitive string segini nih ya deh, sekompleks ini kita sebut primitif, garis primitif. Kenapa kelihatan kayak garis? Karena ternyata bagian epiblas ada yang membentuk groove, lekukan. Jadi kalau lihat di bawah mikroskop kelihatan kayak garis lekukannya, gitu ya. Lekukannya bergerak dari caudal ke arah medial. Dia berhenti di medial, dia ke kranial tapi berhenti di medial. Groove-nya kemudian nyampe ke titik yang lebih dalam lagi, kita sebut sebagai primitive pit. Bagian dari primitive string yang mengelilingi primitive pit disebut dengan gitu atuh ya. Jadi ketika primitive string terbentuk, garis primitif terbentuk, sel-sel epiblas itu akan migrasi ke segala arah. Yang pertama kali terbentuk lapisan apa? Endoderm ya. Ini garis primitifnya, sepakat ya? Ini epiblasnya masuk migrasi invaginasi, kemudian migrasi mendesak hipoblas ke kanan ke kiri. Jadi dia menempati tempat yang sebelumnya diisi sama hipoblas. Jadi lapisan apa ini? Endoderm. Kalau yang mengisi tengah-tengah ini disebut dengan mesoderm. Kalau epiblas yang tetap ada di permukaan, ectoderm, gitu ya. Tapi harus diingat juga dek,
ketika peristiwa gastrulasi ini ada sel-sel yang bergeraknya dari primitive pit masuk, kemudian dia bergerak lurus ke arah kranial menjadi notochord, gitu ya. Kalau yang mesoderm tadi dia agak berbeda sama endoderm. Migrasinya dia ada di arah mana dari primitive strict akan menentukan dia bakal jadi mesoderm yang mana, gitu ya. Kalau dia dari primitive strict yang dekat dengan primitive node, ini jadi mesoderm apa? Paraksial, betul. Kalau dari tengah-tengah primitive strict, intermediate mesoderm. Kalau yang paling ujung, paling jauh, lateral mesoderm. Dah, kalau fungsinya notochord untuk apa deh? Menginisiasi pembentukan aksis tubuh, betul. Terus kalau yang ini di atasnya ectoderm membentuk apa? Neural tube atau tabung neural. Bakal jadi apa neural tube teh? Syaraf apa? Syaraf pusat dan tepi, gitu ya. Ini gambar ini kebayang tadi sama kalian? Kebayang ya? Jadi kan ini kita lagi mau cerita di awal minggu ketiga terbentuk primitive state dari arah caudal, gitu ya, sampai ke medial. Ini primitive node-nya. Dari primitive pit nih yang dikelilingi primitive node kan ada sel epidras yang invaginasi terus bergerak gitu ya ke arah kranial ke sini. Nah, ketika dia terbentuk, notochordnya udah terbentuk, dia menginisiasi ectoderm yang ada di atasnya untuk menebal. Setelah menebal, melekuk gitu ya, karena bagian tepinya jauh lebih tebal, lebih cepat proliferasinya. Berarti menjadi groove. Makin lekukannya makin dahsyat, jadi fold, lipatan. Kemudian ujung-ujung lipatan bertemu sehingga menjadi satu tabung yang utuh. Supaya dia misah dari ectoderm yang ada di permukaannya, sel-sel yang menghubungkannya memisahkan diri, migrasi jadi kristal neural atau neural flash. Itu saya ke gambar ini. Kebayangkah kalau kita lihat dari sini? Ini primitive strict kita, ini primitive node, gitu ya. Ketika udah terbentuk notochord, dia kasih sinyal supaya yang di atas ectodermnya menebal. Kemudian bikin groove, lekukan, bikin lipatan sampai akhirnya jadi tabung yang utuh. Sisanya ini jadi neural flash, bakal sistem syaraf tepi. Tabung neuralnya sistem syaraf pusat. Jadi otak dan spinal, gitu ya. Tapi tugasnya notochord nggak hanya ngasih sinyal untuk ectoderm yang ada di atas, yang di samping-sampingnya juga ada mesoderm. Mesoderm apa yang paling dekat sama notochord? Paraksial mesoderm. Paraksial mesoderm akan menebal, kondensasi menjadi somit. Gitu. Bakal jadi apa somit? Dermato, muskulo, skeletal, sistem. Dermis kulit, skelet, sama otot rangka. Gitu. Ya. Nah, yang A ini gambar apa nih? Kira-kira ini area apa? Kranial. Kalau yang D? Caudal. Kalau yang E ini apa nih kira-kira? Primitive strict. Penanda terjadinya peristiwa apa? Gastrulasi. Kalau yang ini yang ditunjuk huruf C, ini apa? Somit. Somit berkembang dari struktur apa? Paraksial apa? Mesoderm. Kemudian nanti bakal berkembang jadi organ-organ apa aja? Dermato, muskulo, skeletal, dermis kulit, otot rangka, sama skelet, gitu ya. Kalau yang B, D, coba lihat ini yang B. Ini jadi apa? Ini struktur apa yang sedang saya tunjuk? Belum jadi spinal cord, belum ada spinal cord. Sebelumnya apa? Lebih primitif dari spinal cord, dia apa berarti sebelumnya? Neural, atau tabung neural. Berkembang dari lapisan embrionik yang mana tabung neural? Ectoderm. Diinisiasi sama siapa pembentukannya? Notochord. Gitu ya? Clear? Clear. Yang berikutnya ini deh. Kalau ini apa nih kira-kira? Zigot atau sel telur? Sel telur. Kenapa? Ini masih ada apa nih di sini? Corona radiata. Yang mana yang udah disebut zigot? Yang mana kira-kira menurut kalian dari ini? Yang itu keberapa? Dari kiri kita. 2, 3. 2. Kenapa 2?
3. Kenapa 3? Karena sudah ada 2 pronukleus. Artinya sperma udah masukin ke sini intinya atau materi genetiknya. Berarti dari sini sampai ke sini kita sebut sebagai apa? Strukturnya Belum. zigot, gitu ya. Kan ini masih satu sel. Zigot satu sel, tapi dia materi genetiknya udah kembali, setengah dari ayah, setengah dari ibu. Jadi diploid atau haploid? Diploid. Jumlah selnya berapa? 1. Sudah ditentukan belum jenis kelaminnya? Dek, kalau ini yang putih kecil ini apa sih kira-kira? Itu yang Apa ini kira-kira yang kecil ini, Dek? Masih dilingkupi sama zona pellucida, ada yang kecil kan? 14. Badan polar. Kan tadi ceritanya baru selesai meiosis 2-nya kalau udah ada fertilisasi. Fertilisasinya kan terjadinya di sini, masih ada zona pellucida yang melingkupi gitu ya. Jadi kalau ini sama ini berarti masih ada badan polar karena zona pellucidanya masih ada melingkupi di situ. Ini kita sebut sebagai berapa sel ini? Yang satunya disebut apa nih satuannya? Blastomer. Kalau blastomer yang udah lebih dari 12 disebut apa sekarang? Kalau di morula udah mulai terisi cairan, ada rongga disebut blastopista atau blastula. Proses pembentukan blastula atau blastopista disebut dengan blastosis, blastulasi atau blastogenesis, gitu ya, Dek ya. Sekarang kita pindah ke gambar ini, Dek. Ini berarti kalau ini lapisan apa yang kuning di sini? F12 itu Mas? Fibroblast. Yang pink? F12. Berarti kalau rongga yang ini disebut amniotic cavity. Ininya berarti membran amnionnya. Kalau yang rongga bawah? Yolk. Dikelilingi oleh hipogloss. Kita pindah ke gambar yang ini. Kalau di gambar ini yang gede di bawah ini rongga apa nih? Yolk sip. Kalau yang ini? Amnion. Kita pindah ke sini deh. Kalau yang ini apa nih? Yolk berkembang dari hipogloss. Kalau yang biru nih, amnion berkembang dari F12. Ini deh. Korean. Enggak ini. Connecting stalk sekarang disebut apa nih? Tali pusar atau umbilical cord. Berkembang dari apa sebelumnya? Extra embryonic mesoderm. Deh sekarang seginian. Ini teh apa? Chorion. Chorion berkembang dari apa? Chorion berkembang dari extra embryonic mesoderm. Dek, kemudian di antara chorion ini ya kita lihat tadi kan ada sel-sel syncytiotrophoblast yang mendesak masuk gitu ya. Ininya terbentuk fili-fili. Berarti chorion yang banyak fili-filinya disebut dengan chorion frondosum. Chorion yang sedikit fili-filinya chorion smooth atau chorion loose. Yang ini chorion frondosum jadi bagian dari placenta. Bayinya nyumbangin chorion frondosum, ibunya nyumbangin desi 2 basis. Gitu ya. Sip? Dah? Bismillah. Nah, organogenesis tadi peristiwanya harus ada folding dulu di kranial, kaudal, dan lateral kanan kiri, gitu ya. Sehingga bentuknya jadi tabung dan kemudian karena di kranial dan kaudal dia folding juga jadi seperti huruf C. Sepakat ya? Yang awalnya lempeng jadi seperti huruf C. Kemudian masing-masing organ tadi udah aja nggak usah dihafalin, bayangin aja deh. Endoderm itu paling dalam ya. Bayangin organ-organ kalian yang paling dalam, sistem pencernaan, sistem pernapasan. Mesoderm tengah-tengah, bayangin tubuh kalian yang mengisi pertengahan tubuh kalian apa aja? Otot, kemudian tulang, gitu ya. Terus sistem peredaran darah, jantung, gitu ya. Sistem apa yang tengah-tengah? Reproduksi, kemih, gitu ya. Terus yang paling luar, bayangin aja yang paling luar apa? Berarti ada kulit, bagian apanya? Kaki, dermisnya, kuku, rambut. Kemudian tadi karena kita tahu kalau buat menstimulasi ektoderm menjadi tabung neural, berarti ada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi, gitu. Ya, dah. Terakhir
Setelah lebih dari 8 minggu, embrio kita sebut menjadi fetus atau janin. Perkembangannya dibagi jadi 3 trimester. Trimester 1, trimester 2, trimester 3. Yang prominent banget kelihatan di trimester pertama itu kepala sama tubuh 1:1, gitu ya. Masuk trimester 2 1:3. Trimester 4 1:4, gitu ya. Masing-masingnya mah ukuran yang tambah besar dan ada struktur yang khas nanti yang udah mulai bisa dilihat kalau di USG, gitu ya. Pertanyaan saya, viabilitas fetus tuh mulai kelihatan ketika umur berapa deh? Semakin tinggi survival rate-nya atau kebertahanan hidupnya janin itu kalau ketika dilahirkan umur berapa minggu? 34. Di atas 20 minggu. Jadi umur 22 udah disebut viable fetus. Ketika prematuritas tapi di atas 22 minggu biasanya diinkubasi gitu ya, di ICU dan lain sebagainya, dinicum, itu peluang hidupnya jauh lebih tinggi daripada gitu ya kalau ketika dilahirkan masih kurang dari 20 minggu usia janin. Sip, alhamdulillah, rabbil alamin. Waktunya 1 menit terakhir, ada yang ditanyakan enggak? Oh, atau ini nanti ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya suka Dendi ya? Hah? Dika?